Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Nugraha. Saya mahasiswa SI 51. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya kerjakan, makalah Enterprise Arsitektur. Pertama-tama saya berterima kasih pada Ibu dosen yang sudah memberi waktu yang cukup untuk kami membuat video presentasi ini, karena memang waktu presentasinya juga perlu dipersiapkan. Ya, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya. Jurnal ini juga merupakan jurnal ujian tengah semester. Saya akan mempresentasikannya melalui PDF. Ini sesuai dengan apa yang TS saya yang sudah saya kerjakan. Dan untuk UAS kali ini, sekali lagi berterima kasih kepada Ibu dosen yang sudah mencetuskan UAS untuk mempresentasikan UTS yang sudah kami kerjakan. Di sini UTS saya mengambil judul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Akademik menggunakan framework TOGAF. Di sini saya menggunakan studi kasus SMA Negeri 1 Pemulutan. Ya, saya memilih SMA ini karena setelah saya melakukan kunjungan ke sana, saya menemukan bahwa SMA ini masih kurang dalam menggunakan teknologi sistem informasi. Maka dari itu saya membuat jurnal dengan studi kasus di SMA Negeri 1 Pemulutan. Ya, pertama-tama di sini saya memberikan abstrak. Memang sifat dari abstrak ini boleh ada, boleh tidak. Tapi di sini saya membuat abstrak, di mana abstrak di sini saya tuliskan tujuan dari penelitian ini, yang mana penelitian ini bertujuan untuk membuat perencanaan arsitektur enterprise arsitektur sistem informasi akademik yang meliputi model bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan proses pengembangan arsitektur sistem informasi dengan menggunakan framework TOGAF. TOGAF merupakan singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Framework TOGAF ini memiliki 8 fase yang berbentuk siklus atau cycle, yaitu yang pertama ada arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation, governance, and yang terakhir arsitektur change management. Namun dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap information system arsitektur. Mengapa? Karena penelitian ini hanya dibatasi pada bisnis proses utama sistem informasi akademik di SMA Negeri 1 Pemulutan. Ya, ini merupakan kata kunci dari abstrak yang sudah saya kerjakan. Ya, lanjut ke halaman berikutnya. Masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Di sini saya menjelaskan mengenai SMA Negeri 1 Pemulutan yang menjadi studi kasus dari jurnal saya. SMA Negeri 1 Pemulutan merupakan SMA yang didirikan pada tahun 2003. SMA yang berlokasi di Pemulutan Ulu, Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan. Saat ini pada SMA ini belum ada penerapan sistem informasi di setiap bidang, termasuk bidang akademik, tata usaha, sarana prasarana, perpustakaan, dan laboratorium. Ya, dan pengelola bidang tersebut melakukan aktivitas hanya dengan menggunakan komputer dengan aplikasi-aplikasi dasar. Aplikasi-aplikasi basic yang digunakan ya misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun juga PowerPoint mungkin digunakan oleh guru untuk mendapatkan materi atau menyampaikan materi, sehingga belum ada sistem informasi yang terintegrasi dengan yang lainnya dan dalam melakukan pengelolaan data, terutama di situ.
Maka dari itu menyebabkan penggunaan data untuk mendukung sistem informasi di setiap bidang masih kurang mumpuni untuk dilakukan. Selain itu juga, dengan sistem pengolahan data yang digunakan saat ini menyebabkan data informasi yang dibutuhkan tidak tepat pada waktunya karena sulitnya pengaksesan data dan informasi. Ya, di sini kita sudah menemukan kendala dari pendahuluannya ini disampaikan ya. Kendala dari sistem informasi di SMA Negeri 1 Pemulutan. Maka dari itu, adanya sistem informasi yang terintegrasi ini memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam proses pengembangan sistem. Nah, dari permasalahan yang sudah kita identifikasi tadi, tentu kita ada upaya untuk mengatasi hal tersebut. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah diagram dalam merencanakan dan mengelola sistem informasi juga disebut sebagai enterprise architecture. Maka dari itu penelitian ini mengusulkan perancangan arsitektur dengan metode TOGAF, yaitu singkatan dari yang sudah kita jelaskan tadi, di Open Group Architecture Framework. Dengan studi kasus dari SMA Negeri 1 Pemulutan ini, dibandingkan dengan metode lainnya, TOGAF tentu memiliki keuntungan. Maka dari itu saya memilih tema menggunakan TOGAF. Keuntungannya, misalnya jika dibandingkan dengan Zahman Framework, EAP, dan lainnya, TOGAF ini memiliki kerangka kerja generik dan dimaksudkan untuk digunakan dalam berbagai macam lingkungan. Ia menyediakan kerangka konten yang fleksibel dan dapat diperluas yang mendukung serangkaian kiriman arsitektur generik. Adapun kita sekarang masuk ke tinjauan pustaka atau dari penelitian sebelumnya. Perencanaan enterprise arsitektur dalam suatu organisasi merupakan suatu proses yang tergolong kompleks. Maka dari itu, proses perencanaan harus dikelola dengan berdasarkan suatu petunjuk yang jelas dengan tujuan menyelaraskan strategi bisnis organisasi teknologi untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi suatu organisasi. Nah, di sini enterprise arsitektur membantu dalam mengatur atau mengorganisir dan memperjelas antara hubungan tujuan strategis organisasi, solusi bisnis, dan peningkatan kinerja terukur. Di sini kita mulai menarik dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brestina Gultom. Sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi, di mana sistem informasi dan teknologi dapat membantu segala jenis bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial, dan kerja sama kelompok kerja, hingga dapat memperkuat hasil kompetitif bisnis dan organisasi dalam pasar yang cepat sekali berubah. Nah, faktor tersebut menyebabkan banyak organisasi menerapkan sistem informasi dengan hanya memperhatikan kebutuhan sesaat. Jadi bukan untuk kebutuhan berkepanjangan, sehingga mengakibatkan informasi saling tumpang tindih dan adanya platform sistem yang berbeda satu dengan yang lainnya. Penelitian tersebut, Brestina yang tadi kita sebutkan, Brestina Gultom membuat suatu rancangan sistem informasi menggunakan metode TOGAF ADM dengan objek penelitian pada SMP. Menurutnya, TOGAF selain berfungsi sebagai sebuah framework, juga menyediakan tahapan proses yang digunakan dalam pemodelan enterprise yang mengusulkan langkah-langkah sistematis dalam proses perancangan sistem informasi yang dibutuhkan manajemen dan menghasilkan sebuah arsitektur enterprise yang dapat dijadikan sebagai arah dan kontrol untuk
mengembangkan sistem informasi ke depan. Kita lanjut ke halaman berikutnya, kita mulai masuk ke dalam pembahasan dari TOGAF, yaitu di Open Group Architecture Framework. TOGAF ini dikembangkan pada tahun 1955 oleh di Open Group Architecture Framework. Jadi nama pengembangnya itu sendiri merupakan ya kepanjangan dari TOGAF ini sendiri. Di sini kita sudah mendapatkan asal-usul dari mana nama TOGAF ini diambil kan. Pada awalnya TOGAF ini digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi Amerika duluan yang menggunakan framework TOGAF ini. Ya Amerika awalnya digunakan oleh di bagian Departemen Pertahanan, dan perkembangannya TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang organisasi seperti masuk ke perbankan, industri manufaktur, dan pendidikan. Ya di sini kita juga menggunakan framework TOGAF ini di bidang pendidikan. Itu sudah dilakukan oleh sebelumnya dari Departemen Pertahanan Amerika yang kemudian berkembang sampai ke pendidikan. Yang membedakan TOGAF dengan berbagai framework lain, misalnya framework Zahman adalah TOGAF ini terdapat metode dan tools yang mendetail untuk mengimplementasikannya. Jadi tools yang disediakan TOGAF itu sudah sangat mumpuni dan cukup mendetail untuk mengimplementasikannya. Jadi sehingga TOGAF dapat digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Salah satu kelebihan TOGAF adalah karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, yaitu ya dapat meluas. Dan dapat mengambil dari sumber yang berbeda-beda. Dari banyak sumber maksudnya ya. Nah, dalam membangun, mengelola, mengimplementasikan enterprise arsitektur dan sistem informasi yang disebut Architecture Development Method atau yang disingkat ADM, TOGAF ini memberikan metode yang cukup detail ya, karena seperti yang kita tahu keuntungannya tadi dibandingkan framework seperti framework Zahman, TOGAF ini mendapatkan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Jadi ADM ini kalau misalnya kita bertanya apa itu ADM, ADM merupakan metode generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Metode ini juga digunakan sebagai panduan atau alat untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan arsitektur sistem informasi untuk organisasi. Ini merupakan pendapat dari ADM pendapat dari Yunis dan Surendo pada tahun 2008 mengenai ADM. Di sini kita mulai masuk ke gambar fase arsitektur development method. Ya, di sini kita bisa melihat gambar dari fase arsitektur development method atau ADM, di mana ini memiliki beberapa fase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 fase di sini yang kita sebutkan di bagian awal tadi. Yang pertama ada framework and principles. Nah, di sini ada berpusat di requirement management, di mana setiap fase-fase ini ada fase architecture vision, business architecture, kemudian ada information system architecture, terus ada technology architecture, ada opportunities and solution, migration planning, implementation governance, architecture change management. Nah, ini semua berkaitan dan berpusat di requirement management. Yaitu tadi gambar fase ADM ya. Nah, ini penjelasan dari fase-fase yang sudah kita lihat tadi. Ada 8 fase TOGAF ADM yang didukung dengan awalan tahap persiapan. Ya, preliminary. Itu merupakan tahap persiapan ya, yang diawali di awal sini. Dan tahapan manajemen
prasyarat ya, yang berpusat di requirement management di bagian akhir proses ya. Jadi semua fase-fase ini akhirnya akan masuk ke requirement management. Ada dua awal dan akhir tadi merupakan dari preliminary fase dulu ya, framework and principles. Apa itu framework and principles ini? Merupakan fase persiapan yang menjadi fase awal sebelum merencanakan suatu enterprise arsitektur yang bertujuan untuk menginformasi komitmen dari stakeholder, penentuan framework, dan detail metodologi yang akan digunakan. Jadi fase awal yang digunakan untuk merencanakan suatu enterprise arsitektur ini ya ada di preliminary fase ini, yang mana memiliki tujuan untuk mengkonfirmasi komitmen. Jadi termasuk penentuan framework dan detail metodologi yang digunakan. Kemudian ada yang di bagian akhirnya yaitu requirement management. Apa itu requirement management? Requirement management ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk menyediakan proses pengolahan kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus ADM. Jadi requirement management ini memiliki tujuan untuk menyediakan proses pengolahan kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus ADM. Makanya tadi seluruh fase-fase di ADM ini berkaitan berhubungan langsung dengan requirement management. Bukan cuma itu, requirement management ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan enterprise, menyimpan lalu menyebarkannya kepada fase yang relevan. Dua ini tadi sudah dapat ya, kemudian penjelasan dari 8 fase TOGAF ADM-nya. Ya, ini merupakan penjelasan singkat yang saya tuliskan di jurnal saya ini mengenai 8 fase TOGAF ADM. Fase yang pertama, fase A, yaitu arsitektur vision. Ya, bahasa Indonesia merupakan visi arsitektur. Apa itu visi arsitektur ini? Yaitu tahap pertama yang menggambarkan batasan dari rancangan arsitektur. Tahap ini, apa yang dilakukan tahap ini? Pada tahap ini dilakukan pendefinisian ruang lingkup, batasan-batasan, dan ekspektasi dari rancangan arsitektur untuk kemudian menetapkan visi arsitektur yang diusulkan. Jadi fase A ini kita itu menentukan visi yang diusulkan dari ruang lingkup dan batasan-batasan ekspektasi yang dari rancangan arsitektur itu. Kemudian ada konteks bisnis divalidasi untuk menyusun statement arsitektur work. Nah, itu adalah merupakan penjelasan singkat mengenai fase awal dari visi arsitektur. Lanjut, kita masuk ke fase B, yaitu bisnis arsitektur, yang mana bahasa Indonesianya merupakan arsitektur bisnis. Apa itu arsitektur bisnis? Penjelasan singkat mengenai arsitektur bisnis merupakan fase yang bertujuan untuk memilih sudut pandang terhadap arsitektur yang bersesuaian dengan bisnis dan memilih tools yang digunakan. Jadi di sini mulai menentukan tools-tools yang akan digunakan dalam merancang enterprise arsitektur ini. Itu adalah penjelasan singkat dari fase B, kemudian kita masuk ke fase C, yaitu Information System Architecture, atau bahasa Indonesianya yaitu arsitektur sistem informasi. Berikut ini merupakan penjelasan singkat dari arsitektur sistem informasi, yang mana arsitektur sistem informasi ini merupakan fase yang bertujuan untuk mengembangkan target arsitektur untuk data dan domain aplikasi. Nah, ini merupakan penjelasan dari arsitektur sistem informasi. Dalam membangun arsitektur sistem informasi yang diinginkan, arsitektur ini meliputi dua arsitektur, yaitu data dan aplikasi. Apa saja data dan pengertian dari data dan aplikasi itu? Yang pertama adalah arsitektur data. Di sini kita akan menjelaskan tentang yang data di sini tadi ya. Arsitektur data ini melakukan identifikasi entitas data serta menggambarkan
asosiasi data dengan proses dan skema data. Identifikasi entitas data ini dilakukan berdasarkan arsitektur bisnis yang ada. Aliran informasi antara sistem didekomposisikan sebagai entitas data. Itu adalah penjelasan mengenai data arsitektur ya. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu arsitektur aplikasi, application arsitektur ya. Penjelasan singkatnya adalah sebagai bagian dari tahap arsitektur sistem informasi. Pada tahap ini, arsitektur dan aplikasi-aplikasi yang tersedia dan relevan dalam enterprise continuum diidentifikasi dan dipertimbangkan. Nah, di tahap ini arsitektur aplikasi diusulkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi aplikasi-aplikasi yang apa saja yang akan digunakan itu akan diusulkan sesuai dengan kebutuhan dari enterprise arsitektur kita ini. Masuk ke fase yang keempat, yaitu teknologi arsitektur atau arsitektur teknologi. Apa itu arsitektur teknologi? Fase ini merupakan fase yang bertujuan untuk membangun arsitektur teknologi target yang kemudian akan menjadi dasar implementasi. Nah, di sini kita mulai membangun arsitektur teknologi target ya. Masuk ke fase yang berikutnya, opportunities and solution. Peluang dan solusi. Nah, di sini saya ada salah penulisan sedikit, mohon maaf ya. Tahap ini digunakan untuk mengevaluasi tahapan-tahapan sebelumnya dan menciptakan peluang-peluang bisnis baru. Itu merupakan penjelasan singkatnya. Lanjut masuk ke fase yang berikutnya yaitu migration planning atau perancangan migrasi. Fase ini memiliki tujuan untuk menyusun implementasi proyek berdasarkan prioritas utama. Pada tahap ini, roadmap dari keseluruhan implementasi mulai disusun. Lanjut ke fase berikutnya, yaitu implementation governance, yaitu tata kelola implementasi. Fase yang satu ini bertujuan untuk menyusun suatu tata laksana implementasi, termasuk menyusun, memformalisasi tim, menyusun manajemen proyek, membuat suatu manajemen komunikasi dari proyek tersebut, dan lain-lain. Jadi cukup banyak yang disusun dari fase yang satu ini ya. Ada menyusun tata laksana implementasi, menyusun dan memformalisasi tim, menyusun manajemen proyek, membuat suatu manajemen komunikasi dari proyek tersebut, dan masih banyak lagi yang disusun dari fase ini ya. Kemudian lanjut ke fase yang ke-8, yaitu fase yang terakhir ya. Fase arsitektur change management atau arsitektur manajemen perubahan. Nah, di sini tahapan penting dari metodologi TOGAF, karena infrastruktur TI akan terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang ada. Sasaran dari tahapan ini adalah membangun suatu arsitektur proses manajemen perubahan bagi dasar arsitektur yang baru, yang mana dilakukan setelah tahapan tata laksana implementasi dilaksanakan. Itu merupakan 8 fase dari ADM yang sudah kita jelaskan dan dipelajari secara singkat atau secara garis besarnya saja. Lanjut kita masuk ke bagian ketiga yaitu metodologi. Metodologi yang akan kita gunakan dalam enterprise arsitektur ini. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini di sini penulis melakukan identifikasi masalah dengan cara merumuskan masalah yang akan diteliti. Penelitian akan menjadi jelas dan terarah apabila perumusan masalah dilakukan ya, apabila ada perumusan masalah. Di sini kami sudah melakukan identifikasi masalah dengan sesuai dengan perumusan masalah yang akan diteliti. Masuk ke yang kedua yaitu ada studi literatur. Studi literatur ini mempelajari teori-teori yang menjadi landasan pedoman dan referensi dalam menyesuaikan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan juga mempelajari penelitian yang terhubung dengan masalah yang diteliti. Itu studi literatur
dari metodologi ini ya. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini pada tahap ketiga ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan organisasi yang teliti dengan cara mengumpulkan dokumen organisasi, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan. Jadi data-data yang dikumpulkan itu didapatkan salah satunya juga dari cara mengumpulkan dokumen-dokumen organisasi, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan, dan juga ada metode-metode lain yang dapat digunakan untuk pengumpulan data. Tapi di sini kami menggunakan dengan cara mengumpulkan dokumen organisasi, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan. Masuk ke tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat ini melakukan perancangan arsitektur sistem informasi menggunakan metodologi TOGAF ADM. Nah, adapun fase-fase yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian sebagai berikut. Jadi, tahapan yang keempat ini memiliki beberapa fase-fase, yaitu yang fase-fase yang tadi kita sebutkan. Cuman di sini saya hanya sampai kepada fase yang keempat, yaitu arsitektur teknologi. Karena apa? Tadi sudah jelaskan pada awal presentasi kita. Masuk ke bagian keempat, hasil dan pembahasan. Di bab 4 ini ada beberapa bagian. Yang pertama, lingkup enterprise organisasi. Nah, sesuai dengan yang fase yang kita yakin tadi, kita mencakup fase A, yaitu arsitektur vision. Di sini kita mendefinisikan ruang lingkup pengembangan arsitektur yang akan dirancang. Ya, maka dari itu pada 4.1 ini kita membahas tentang lingkup enterprise organisasi. Di sini juga ada value chain dari lingkup enterprise organisasi ini. Nah, lingkup enterprise organisasi atau area bisnis studi kasus SMA Negeri 1 Pemurutan dapat didefinisikan menggunakan value chain diagram yang digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah value chain dari lingkup enterprise SMA Negeri 1 Pemurutan. Ini kita besarkan sedikit supaya lebih jelas ya. Ada dua, yaitu aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Di sini juga ada manajemen tata usaha, manajemen sarana prasarana, perpustakaan, laboratorium. Terus di sini ada penerimaan siswa baru, proses akademik, pelepasan siswa. Di sini kami singkat menjadi penerimaan siswa baru menjadi PSB, proses akademik menjadi PA, pelepasan siswa menjadi PS. Ya, disingkat saja biar lebih simpel untuk di bagian selanjutnya. Kemudian di sini ada segitiga yang berisikan arsitektur sistem informasi SMA 1 Pemurutan, yang mana artinya semua ini adalah merupakan arsitektur dari sistem informasi SMA 1 Pemurutan. Apa maksud dari value chain ini? Di sini kita sudah menjelaskan ya. Maksud dari value chain di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pendukung. Nah, aktivitas pendukung ini meliputi manajemen tata usaha, terus manajemen sarana dan prasarana, terus ada juga perpustakaan, dan juga ada laboratorium. Nah, di sini ada merupakan aktivitas pendukung yang ada di arsitektur sistem informasi SMA 1 Pemurutan. Lanjut ke aktivitas utama. Di sini aktivitas pendukung merupakan bagian aktivitas ini. Aktivitas utama itu ada yang di sini. Nah, sini. Yang pertama ada penerimaan siswa baru, proses akademik, pelepasan siswa. Lanjut ke halaman berikutnya ya. Kita masuk ke arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis ini merupakan tahapan kedua, fase kedua dari enterprise arsitektur yang kita lakukan. Yang pertama, kita membuat arsitektur bisnis penerimaan siswa baru. Di sini kita bisa melihat ya, kita besarkan dulu biar lebih jelas. Di sini ada siswa, ada panitia PSB, ada kepala sekolah yang terlibat
dari penerimaan siswa baru ini. Nah, ini yang pertama, formulir pendaftaran ini diberikan ke panitia PSB, pembayaran pendaftaran juga. Terus formulir pendaftaran ini juga diberikan kepada siswa ya. Kemudian ada informasi keuangan yang diberikan dari panitia penerimaan siswa baru ini. Ada informasi mengenai keuangan, ada kwitansi pendaftaran, ada informasi seleksi masuk, informasi hasil seleksi yang diberikan oleh panitia PSB ini. Kemudian ada pun kwitansi registrasi dan juga registrasi yang kemudian dilakukan oleh siswa. Nah, data siswa ini dicari oleh panitia PSB tadi. Nah, jadi ini ada data pendaftaran yang dilakukan oleh panitia PSB untuk mencatat pendaftaran calon siswa baru, ya ini yang menjadi data pendaftaran tadi ya. Kemudian semua itu akan diberi laporan kepada kepala sekolah yang dilakukan oleh PSB. Jadi PSB memberikan laporan kepada kepala sekolah mengenai penerimaan siswa baru ini. Lanjut kemudian kepada arsitektur bisnis yang kedua, arsitektur bisnis dari proses akademik. Proses akademik. Proses ini berfokus pada manajemen kurikulum, penyusunan jadwal mata pelajaran, administrasi kesiswaan, administrasi KBM, administrasi ujian, UN, pelaporan akademik. Itu merupakan bagian dari proses akademik. Ya, ini bisa kita bilang seperti kegiatan-kegiatan sekolah pada sehari-hari ya, kegiatan belajar mengajar dan sebagainya. Di sini ada beberapa individu yang terlibat, ada guru, ada wali kelas, ada juga siswa-siswa di sini ya. Ada bagian tata usaha atau TU, ada bagian kurikulum, ada bagian juga kepala sekolah. Ya, kepala sekolah tentunya bakal terlibat di setiap arsitektur bisnis ya, karena ya merupakan kepala sekolah, pimpinan dari sekolah SMA Negeri 1 Pemurutan ini. Jadi di sini yang pertama itu adalah guru yang melakukan administrasi mengajar yang akan dikirim ke bagian kurikulum. Di sini kurikulum juga memberikan jadwal pelajaran atau jadwal mengajar kepada guru tadi. Nah, guru ini juga akan mengirimkan nilai-nilai ini tadi dikirim ke wali kelas. Wali kelas ini akan merangkum nilai-nilai yang sudah diberikan oleh guru-guru tadi dalam bentuk rapot kepada siswa. Jadi siswa di sini mendapatkan rapot dari wali kelas. Kemudian adapun TU ini tugas dari TU di sini adalah menyediakan jadwal mengajar dan jadwal pelajaran kepada bagian kurikulum. Terus juga selain itu TU di sini bertugas untuk memberikan laporan kepada kepala sekolah. Berikut juga bagian kurikulum ini yang memberikan laporan kepada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah di sini hanya memberikan laporan-laporan dari bagian kurikulum dan juga tata usaha. Lanjut kita masuk ke arsitektur bisnis berikutnya yaitu pelepasan siswa. Nah, proses pelepasan siswa ini proses aktivitas akhir pada proses belajar mengajar hingga akhir dari studi siswa pada sekolah. Tentunya juga pelepasan siswa ini ya kelulusan bisa dibilang ya, akhir dari proses belajar mengajar studi siswa di sekolah. Di sini ada arsitektur bisnis yang sudah kita gambarkan, yang terlibat di sini ada siswa, ada juga bagian kurikulum lagi, dan juga kepala sekolah tentunya, dan juga ada bagian tata usaha. Di sini diawali dari bagian tata usaha yang membuat ijazah, kemudian dikirimkan kepada bagian kurikulum. Bagian kurikulum ini memberikan laporan kepada kepala sekolah. Di sini kepala sekolah menerima laporan dari kurikulum ya. Nah, kurikulum ini setelah pembuat ijazah yang sudah dibuat dari TU ini, yang dikirim ke kurikulum ini, kemudian ijazah itu akan dikirim kepada siswa. Jadi siswa di sini menerima ijazah yang
sudah dikirimkan dari kurikulum. Kita masuk ke bagian bab 4 yang ketiga, yaitu arsitektur data. Nah, ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan enterprise terhadap data yang mendukung fungsi bisnis. Arsitektur data menggambarkan seluruh entitas data yang akan dihasilkan, dikelola, dan digunakan oleh semua fungsi atau proses bisnis. Berikut juga entitas data yang digunakan pada penelitian ini. Di sini kita sudah membuatkan tabel entitas data yang sudah kita identifikasi. Masuk ke sedikit lah biar jelas. Yang pertama, entitas bisnis yang pertama, ada 3 entitas bisnis di sini. Oh, ada banyak ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, entitas bisnis dari penerimaan siswa baru. Nah, di sini tercipta juga entitas data dari penerimaan siswa baru ini. Ada PSB, ada calon siswa baru, ada kepala sekolah, ada data pendaftaran, data siswa, formulir pendaftaran, pembayaran pendaftaran, informasi keuangan, kwitansi pendaftaran, informasi seleksi masuk, informasi hasil seleksi. Lanjut ke entitas bisnis proses akademik. Di sini ada yang entitas datanya ada guru, ada wali kelas, ada siswa, ada kurikulum, TU, kepala sekolah, jadwal dari kegiatan belajar mengajar, ada nilai dan juga raport. Nah, kemudian yang berikutnya dari pelepasan siswa, di sini ada kurikulum, ada siswa dan juga kepala sekolah, ada TU dan juga ijazah. Lanjut ke berikutnya ada entitas bisnis dari manajemen tata usaha. Manajemen tata usaha ini cukup banyak juga entitas datanya, ada guru, ada tenaga pendidikan, tenaga kerja honorer, ada jabatan, honor tenaga kerja, kepangkatan, absen, dan mutasi. Ya ini lebih ke bagian tata usaha dan juga organisasi dari sekolah ini tersebut ya, bukan menyangkut ke siswa-siswanya. Lanjut ke pada entitas bisnis yang berikutnya, manajemen sarana prasarana. Nah, ada 3 entitas data dari manajemen sarana prasarana, yaitu inventaris aset, terus ada pengadaan, terus ada laporan dari aset tersebut. Lanjut ke entitas bisnis dari perpustakaan. Di sini ada anggota perpustakaan, ada juga entitas data peminjaman, pengembalian, ada buku, rak, dan juga laporan dari perpustakaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada entitas bisnis dari laboratorium. Di sini memiliki 3 entitas data, yaitu jadwal praktikum, SOP, dan juga praktik. SOP di sini ya seperti standar gitu ya, standar keselamatan siswa dan sebagainya. Lanjut ke bab 4 bagian keempat, yaitu arsitektur aplikasi. Nah, untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aplikasi-aplikasi utama yang dibutuhkan oleh enterprise dalam mengolah data dan mendukung fungsi bisnis, arsitektur aplikasi diidentifikasi dan didefinisikan berdasarkan kebutuhan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan di tiap fungsi bisnis dan pertukaran informasi antar fungsi bisnis. Nah, arsitektur aplikasi ini dibangun berdasarkan arsitektur data yang telah dibangun serta fungsi bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengembangan arsitektur aplikasi dimulai dengan mengidentifikasi kandidat aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung proses bisnis yang dapat diotomatisasi dengan dukungan teknologi informasi. Nah, di sini kita sudah membuatkan tabel dari arsitektur aplikasi ini. Di sini ada 3 bagian, fungsi bisnis, sistem informasi, dan juga kandidat aplikasi. Nah, fungsi bisnis ini ya ada misalnya penerimaan siswa baru. Fungsi bisnis yang sudah kita jelaskan pada bagian sebelumnya tadi ya. Nah, sistem informasi ini ada sistem informasi pendaftaran siswa baru. Nah, kandidat aplikasi ini merupakan
aplikasi-aplikasi yang menjadi kandidat yang mungkin akan digunakan untuk fungsi bisnis yang setiap fungsi bisnis yang ini ya, penerima siswa baru ini. Jadi langsung masuk ke fungsi bisnis penerima siswa baru, sistem informasinya, sistem informasi pendaftaran siswa baru. Nah, kandidat aplikasi dari penerima siswa baru ini ada aplikasi pendaftaran siswa, aplikasi pengolahan tes seleksi. Lanjut ke sistem informasi proses akademik, yang mana dari proses akademik tadi ya. Ada aplikasi kandidatnya ada cukup banyak, yang mana aplikasi penjadwalan pembelajaran, ada aplikasi administrasi siswa, aplikasi pendukung kegiatan dan belajar mengajar ya. Kemudian pada bagian pelaksanaan siswa ada aplikasi alumni yang dapat digunakan oleh siswa-siswa yang telah lulus atau alumni ya. Aplikasi alumni dan juga aplikasi laporan ijazah. Kemudian untuk fungsi bisnis manajemen tata usaha ada kandidat aplikasi kepegawaian dan aplikasi absensi yang digunakan oleh pegawai dari sekolah SMA Negeri 1 Mulukan ini. Dan juga ada aplikasi laporan TU yang masih masuk di dalam manajemen tata usaha ini. Masuk ke manajemen sarana prasarana, ada aplikasi monitoring dan evaluasi dan juga aplikasi inventaris yang dapat digunakan oleh manajemen sarana prasarana. Kemudian ada di sini bagian perpustakaan, ada aplikasi yang menjadi kandidatnya itu aplikasi peminjaman buku, aplikasi pengelola buku, dan juga aplikasi data pinjaman dan pengembalian. Masuk pada bagian laboratorium, ada sistem informasi laboratorium, kemudian ada aplikasi absen laboratorium. Ini merupakan aplikasi yang digunakan apabila siswa ataupun guru masuk ke melakukan praktik di laboratorium, dan juga aplikasi laporan laboratorium. Terus kita masuk ke bab keempat bagian kelima, yaitu arsitektur teknologi. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi platform teknologi, di mana mengidentifikasi platform teknologi saat ini membuat usulan penggunaan platform teknologi terhadap aplikasi berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini. Maka arsitektur teknologi yang diusulkan adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah buatkan gambar arsitektur teknologinya ya. Di sini ada sinyal internet yang masuk ke ruang NOC, firewall, router, ada switch, admin, client, server. Di sini ada banyak sekali ya. Ada ruang kepala sekolah juga. Di sini ada ruang kepala sekolah, ada ruang wakil kepala sekolah, ada ruang BK, yang semuanya terhubung melalui jaringan wireless. Nah, di sini juga ada ruang guru, kemudian ada ruang tata usaha di sini, ada juga perpustakaan, ada juga lab TIK dan bahasa, ya, bagian laboratorium di sini. Nah, itu semua terhubung ke jaringan internet melalui jaringan wireless tentunya. Nah, inilah penjelasan dari topologi jaringan dari arsitektur teknologi kita. Masuk ke halaman berikutnya, kita sudah masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan merupakan bab 5 ya. Bagian akhir dari jurnal kita ini, dari pembahasan yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah kita identifikasi, kita teliti sesuai dengan tahapan penelitian pada masing-masing bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Di sini sudah dituliskan beberapa kesimpulannya, ada 4 kesimpulan di sini. Berdasarkan sistem yang berjalan hingga saat ini, sistem informasi yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis pada SMA Negeri 1 Pemulutan masih belum ada. Maka dari itu, studi kasus kita memilih SMA Negeri 1 Pemulutan. Lanjut ke pengembangan aplikasi.
perlu dilakukan integrasi dari aplikasi yang sudah ada untuk mendukung bisnis dan menyediakan informasi untuk setiap divisi bagian. Mohon maaf sekali lagi di sini ada salah penulisan ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, perencanaan arsitektur teknologi menghasilkan sebuah jaringan enterprise secara konseptual yang memungkinkan terjadinya sharing data antar divisi. Maka dari itu tadi kita bisa lihat di sini dari divisi-divisi dari setiap ruangan ini juga terhubung dalam satu server di sini ya. Maka dari itu dapat memungkinkan terjadinya sharing data antar divisi. Lanjut pada kesimpulan terakhir, arsitektur sistem informasi yang terbentuk dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sistem informasi dalam hal pengolahan data dan informasi dalam aktivitas bisnis di SMA Negeri 1 Pemulutan. Nah, ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini sudah merupakan bagian akhir dari jurnal yang sudah saya kerjakan, yang menjadi jurnal ujian tengah semester. Nah, itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya menyadari ada banyak kesalahan baik dalam penulisan ataupun juga materi yang sudah saya susun pada penelitian atau jurnal yang sudah saya kerjakan tadi. Ya, namanya juga saya menjadi kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat. Ya, saya juga seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Terima kasih karena sudah menonton presentasi yang sudah saya laksanakan ini. Mohon kiranya semoga presentasi ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua yang menonton, termasuk juga saya sebagai pembuat dari jurnal dan juga presentasi ini. Mohon maaf apabila gambar ataupun kata-kata saya yang mungkin kurang jelas atau seluruh presentasi ini kurang jelas, ya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih pada Ibu dosen yang sudah, sekali lagi terima kasih yang sudah memberikan waktu UAS yang cukup untuk kami mengerjakannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.